Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman ala rasulil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ahli sidki wal wafa. Saudaraku semuanya, bersyukur tiada henti kita selalu kepada Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semuanya, kita ini adalah bangsa Indonesia. Kita warga Indonesia. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan. Di sanalah kita hidup, berkembang, dewasa, sampai kemudian menua, dan mudah-mudahan juga akan meninggal di tanah air yang kita cintai ini. Sebuah kekayaan yang tiada terukur nilainya, begitu berharganya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah kita ini bangsa yang kaya, bangsa yang besar. Ribuan pulau ada dalam bumi Indonesia, ratusan suku, warna-warni kulit, bahasa, tradisi, menjadi sebuah khazanah yang tidak ternilai harganya untuk bangsa Indonesia ini. Di dalam keragaman dan pluralitas kemajemukan yang menjadi keniscayaan yang ada di bumi Indonesia sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus patut syukuri itu dan rawat jaga semuanya. Karena dengan kekayaan itu kita akan menjadi bangsa yang besar. Maka dari itu kunci untuk bisa menjaga keutuhan negara ini di tengah pluralitas dan kemajemukan yang ada ini, marilah kita kembangkan sikap moderasi dalam beragama. Lalu apa yang disebut dengan moderasi itu sendiri? Dalam istilah bahasa ataupun khazanah keilmuan Islam, moderasi digunakan dengan istilah wasatiyah. Wasatiyah adalah cara pandang yang diajarkan oleh Islam dalam memandang sesuatu secara seimbang, adil, proporsional, moderat. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri. Islam itu sendiri memang adalah agama yang tawazun, agama yang ta'adul, agama yang moderat. Saudaraku semuanya, moderasi menjadi kata kunci. Ada beberapa indikator sikap moderat dalam beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Bahwa kita ini adalah dilahirkan di bumi tercinta Indonesia ini. Mungkin saat ini atau di zaman kita tidak mengalami bagaimana perjuangan sebagaimana yang pernah dialami oleh para buyut kakek kita ataupun para pendahulu bangsa ini, para founding father bangsa ini. Mereka mencurahkan pikiran, pendapat, cucuran keringat, bahkan cucuran darah mereka korbankan. Entah berapa nyawa, berapa jiwa yang sudah dikorbankan demi terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka komitmen kebangsaan itu harus tetap kita jaga. Bagaimana misalnya para pendahulu kita lebih mengutamakan kepentingan bangsa, persatuan negara ini daripada hanya kepentingan kelompok, golongan, bahkan agama sekalipun. Sebagai contoh misalnya ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana itu menjadi perdebatan yang sangat panjang. Di antara misalnya Mbah Hashim Asy'ari dan juga tokoh-tokoh agama Islam yang lainnya rela mengorbankan dihapusnya 7 kata yang ada dalam sila pertama, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada yang lain yang mereka menjadikan dasar itu semua, kecuali untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. NKRI, sistem yang sudah final untuk bangsa Indonesia ini dan cocok sama sekali untuk kehidupan negara di Indonesia ini. Maka tidak ada sistem yang lain yang patut diterapkan di bumi Indonesia ini.
Saat ini mungkin ada sebagian kelompok orang yang mengatasnamakan agama, bahwa itu adalah ajaran disampaikan oleh Tuhan, itu adalah sistem pemerintahan yang pernah dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin misalnya, khilafah contohnya. Itu bukan sebuah jaminan. Bahkan terbukti di negara-negara yang notabene Islam pun ternyata sistem khilafah itu tidak tepat dan tidak mengantarkan kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Maka NKRI itu adalah harga mati. NKRI itu adalah sudah final, Pancasila sudah final sebagai kalimatun sawab, sebagai titik temu dari para pemikiran konsep kenegaraan, dasar negara yang cocok, tepat sama sekali untuk Indonesia. Komitmen kebangsaan itu harus tetap kita bangun, sehingga kita tutup rapat-rapat sistem kenegaraan apapun yang ingin diterapkan di Indonesia. Yang keduanya, indikator dari moderasi beragama adalah toleransi. Saudaraku semuanya, Islam itu mengajarkan bagaimana kita hidup bisa berdampingan dengan orang lain. Meskipun beda suku, beda bahasa, beda tradisi, beda warna kulit, bahkan beda keyakinan sekalipun. Tetapi Islam itu adalah ad-diniyah as-samha, agama yang penuh dengan tasamu, agama yang penuh dengan toleransi. Maka Nabi itu bisa berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Nabi bisa bekerja sama dengan orang-orang dari keyakinan yang lainnya. Nabi juga mampu membangun kebersamaan dengan mereka yang berbeda tradisi, budaya, bahkan beda agamanya. Toleransi harus dikembangkan. Apakah itu toleransi dengan pemerintah? Apakah itu toleransi dengan antar sesama umat beragama? Atau toleransi antar umat beragama? Yang ketiganya, moderasi beragama mengindikasikan adanya anti kekerasan. Sebuah kebenaran, sistem dakwah manapun tidak akan pernah bisa berhasil ketika disampaikan dengan pendekatan kekerasan, ekstremisme, radikalisme. Lebih-lebih ketika bicaranya dakwah yang menjadi sentuhannya adalah hati, maka hati harus bicara. Hati harus digunakan dengan bahasa hati pula, pendekatan nurani pula, bukan pendekatan kekerasan. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana menampilkan wajah sejuknya dengan dakwah yang santunnya, dengan kesopanannya dan keteladanannya. Itulah kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah Islamiyah. Jauh dari kekerasan, jauh dari ekstremisme, jauh dari pemaksaan. Dan yang ketiganya adalah dengan menghargai budaya lokal. Yang keempatnya adalah menghargai budaya lokal. Bahwa Islam hadir ke suatu tempat itu bukan tempat yang kosong, bukan tempat yang hampa budaya, tetapi hadirnya Islam pada satu masyarakat itu, mereka sudah memiliki tradisi, budaya, kebiasaan sendiri. Kalau toh Islam itu dinyatakan sebagai al-Islam sholihun likuli azman wal amkan wal amkina wal ahwal misalnya, bahwa Islam itu agama yang cocok untuk segala tempat, kondisi, keadaan, dan zaman dimanapun dia hadir. Maka ketika datang Islam ke satu tempat yang memang di situ sudah ada budaya bagi masyarakatnya, sistem Islam adalah selektif, elektif, dan adaptif. Islam tidak memberangus, Islam tidak menghilangkan tradisi yang ada, tapi Islam hadir untuk merawat tradisi yang ada. Kalau memang ada tradisi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tauhid, maka Islam meluruskan, substansinya tetap dipertahankan. Itulah Islam, agama yang ramah, agama yang santun, agama yang tawazun, agama yang moderat. Hendaknya kita mampu untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tampil dengan wajah sejuk dan santunnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.